Makanan yang bakal kita review sekarang ini adalah makanan yang sudah cukup terkenal di Tasikmalaya. Dan sekarang mau kita review langsung bersama sahabat saya Bro Fiman. Sehat bro. Sehat. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarizi Ramadan, mengakui pernah menjalin kolaborasi kreatif dengan konten kreator berinisial SL yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus eksploitasi anak. Fiman menyebut kedekatan tersebut terjadi pada tahun 2024 dalam rangka mempromosikan potensi daerah. Saat itu, perkenalannya dengan SL didasari oleh peran SL sebagai konten kreator yang aktif mempromosikan UMKM dan kuliner di Tasikmalaya. Saat ditemui tribunpriangan.com usai kegiatan Pramusrenbang di Kecamatan Cipedes pada Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026, Fiman mengatakan bahwa dirinya memang mengenal SL. Bahkan, bukan hanya dengan SL, semua konten kreator dan pemuda kreatif dirangkul dirinya. Fiman pun pernah membuat konten bareng SL pada tahun 2024 lalu. Dengan demikian, dirinya terkejut dan tidak menyangka ada cerita hitam seperti kasus yang tengah terjadi ini. Meski pernah berkolaborasi, Fiman menolak anggapan bahwa pemerintah kota kecolongan. Baginya, terungkapnya kasus ini justru merupakan bukti bahwa sistem pengawasan melalui unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak berjalan efektif. Menindaklanjuti kasus yang melibatkan anak di bawah umur tersebut, Pemkot Tasikmalaya mengambil langkah-langkah strategis, yakni melakukan pendampingan korban dengan memfasilitasinya langsung melalui UPTD-PPA untuk pemulihan psikis dan perlindungan hak. Fiman menegaskan tidak ada ruang bagi praktik child grooming, pelecehan, maupun eksploitasi di kota Tasikmalaya. Melalui Dinas Kominfo, pemerintah akan memperketat sosialisasi Undang-Undang ITE terkait batasan konten yang melibatkan perempuan dan anak. Fiman juga menyebut pihaknya akan mengawal kasus ini dan memastikan hak-hak anak terlindungi. Juga, Fiman mengimbau para konten kreator agar tidak sembarangan mengambil konten tanpa melihat dampak jangka panjangnya. Oh ya, memang itu isu yang sedang luar biasa di kota Tasikmalaya. Tentunya kami dari pemerintah terkait dengan perlindungan anak dan perempuan itu adalah yang utama. Jadi kami pun untuk pendampingan, pengaduan dan juga nanti sikap kami sudah difasilitasi di UPTD PPA di sana. Kepala UPTD-nya pun itu kemarin sudah berstatement di media dan kami juga sangat terbuka dan akan mengawal terkait child grooming ini dengan melindungi hak-hak anak di sana. Itu yang pertama, dan juga kami sikapnya yang pasti zero tolerance lah, gitu kan. Dan menyerahkan tentunya semua kasusnya itu ke APH, karena kan memang itu ada hukum yang memang berlaku. Jadi kami pemerintah Kota Tasikmalaya pertama memfasilitasi pengaduannya, kemudian juga akan advokasi bagaimana dengan korban-korban yang ada. Kami juga mensosialisasikan jangan sampai kejadian ini terulang, gitu kan. Itu dengan itu tadi komitmennya sudah jelas, UPTD PPA sudah di Tasikmalaya, dan kami juga toleransi zero tolerance terhadap tadi gitu untuk child grooming, kemudian juga pelecehan terhadap anak, perempuan dan lain sebagainya. Gitu. Kedepannya konten yang melibatkan perempuan ataupun anak akan diatur nggak Pak? Ya, peraturan itu kan sebetulnya undang-undang ITE kan memang sudah ada. Apa saja yang bisa diposting, apa saja yang dilarang. Nah, kami dari pemerintah kota tentunya mengawal undang-undang tersebut dan juga mensosialisasikan tentunya melalui Kominfo, gitu, mensosialisasikan memang apa saja konten-konten yang memang positif, konten-konten bukan hanya saja tentang pelecehan anak, tapi mana juga nih yang memang harus tersaji di ruang media sosial gitu ya. Memang termasuk sosialisasi UU ITE yang ada. Ada juga kan akun-akun yang memang seperti terlihat tanpa bisa disentuh oleh hukum. Gitu. Jadi akun-akun di media sosial ini ada juga yang memang memposting sesukanya gitu tanpa melihat hak orang, tanpa melihat juga pelecehan nama baik dan lain-lain.